Halo semuanya, perkenalkan nama saya Doroti Putri dengan NIM 093 asal Universitas Sriwijaya akan membagikan paparan mengenai materi bell conveyor. Selamat menonton! Paparan mengenai bell conveyor ini terbagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian bell conveyor, kedua jenis-jenis bell conveyor, tiga hal yang diperhatikan untuk pemilihan bell conveyor, sampai pada perhitungan bell conveyor. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian bell conveyor. Bell conveyor adalah sebuah pengangkut yang digunakan untuk memindahkan material solid dengan arah horizontal atau membentuk sudut dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam suatu proses produksi dengan menggunakan sabuk. Pengertian bell conveyor, kita dapat mengetahui prinsip kerja bell conveyor dengan memanfaatkan putaran motor untuk memindahkan material baik satuan maupun bocoran sebagai penggerak utama yang menghubungkan drum yang dapat disebutkan dengan pulley. Jadi, pada saat ini saya akan mempresentasikan bagian-bagian dari bell conveyor yang mungkin saya gariskan secara sedetailnya atau yang sedikitnya saja. Jadi, pada yang bagian hitam ini merupakan bel dari conveyor belt. Bisa dilihat dari garisnya. Jadi, kalau untuk agar tergerak, conveyor beltnya akan dibantu dengan motor penggerakan, yaitu pulley. Pulley terbagi menjadi beberapa side, yaitu sisi kanan yang disebut sebagai tail pulley. Untuk side akhirnya itu disebut dengan head drive atau drive pulley. Kemudian untuk jika ada sisi lain seperti sisi bawah, maka ada band pulley sama take up pulley. Karena hal ini akan terbagi menjadi dua posisi, yaitu drive point yang awal dan drive point yang terakhir. Di mana drive point terakhir ini posisi jatuhnya atau akan diangkutnya material yang akan kita salurkan. Kemudian karena material itu harus dijaga agar terhindar dari gesekan, maka terdapat bantalan yang kemungkinan akan berlawan arah dengan yang ini, yang skipboard ini, yang merupakan pengangkutan dari material tersebut. Agar conveyor belt itu dapat tergerak, maka akan selain pulley ini ada juga yang kita sebut sebagai idler. Sekian. Bell conveyor terbagi menjadi tiga jenis, yaitu flat bell conveyor, modular bell conveyor, dan cleat bell conveyor. Flat bell conveyor merupakan jenis conveyor datar yang biasanya sering ditemukan di industri. Sabuk atau bannya terbuat dari bahan logam, karet, polyester, nilon, ataupun yang lainnya. Sehingga benda yang diletakkan di atas bannya itu bisa digerakkan oleh pulley sampai ke ujung lainnya. Kedua adalah modular bell conveyor. Modular bell conveyor ini berbeda dengan flat bed conveyor, tetapi jenis modular ini terbuat dari plat tunggal yang saling berhubungan, di mana plat tersebut itu dibuat dari bahan plastik keras yang mudah diganti-ganti, sehingga akan menjadi nilai tambah conveyor modular, karena perawatannya jauh lebih mudah. Plat plastik itu dapat dibersihkan dan tidak mungkin berkarat. Yang ketiga adalah cleat bell conveyor. Jenis bell conveyor ini menggunakan sabuk yang terbuat dari bahan bergerigi dengan plat dinding di sisi conveyornya. Bahan bergerigi ini digunakan agar barang tersebut dapat dipindahkan dan tidak mudah jatuh. Jenis conveyor ini paling cocok untuk memindahkan barang dari bawah ke atas atau juga dengan jalur miring. Untuk memilih bell conveyor, kita harus memperhatikan hal-hal seperti suhu aktivasi kimia, kelembapan, kecepatan, dan daya. Sabuk dapat rusak jika suhu tinggi, dan bell conveyor harus menghindar dari bahan yang berminyak. Hal ini dikarenakan suhu yang tinggi dapat beraktivasi tinggi, karena energi aktivasinya juga tinggi relatif. Kelembapan dapat menyebabkan abrasi pada bell conveyor, sehingga bel akan terpisah dari conveyor. Kecepatan dapat mempengaruhi
ukuran atau bentuk partikel material yang akan dibawa, dan juga mempengaruhi arah sabuknya. Untuk daya dapat dilihat dari kekuatan sabuk, ketebalan belt, hingga pada daya poros penggerak. Saya kembali lagi untuk menghitung kapasitas yang digunakan untuk belt conveyor. Untuk rumus menentukan kapasitasnya ada dua jalur, yaitu dengan cari Q sama dengan 3.600 per 1.000 kali Q kali V. Untuk mencari Q-nya bisa kalian cari sebelumnya dengan menggunakan rumus Q sama dengan A kali gamma. Bisa ada keterangannya bahwa Q merupakan kapasitas yang diinginkan, kemudian V merupakan kecepatan dari benda tersebut, dan Q ini merupakan massa material yang akan kita salurkan untuk dipakai. Dan sedangkan untuk gamma adalah densitas dari material tersebut. Dan mohon maaf ada kekurangan bahwa A ini adalah luas penampang dari materi tersebut. Jadi, contoh soalnya yaitu semen yang diolah akan disalurkan ke luar kota dengan menggunakan alat yang akan dirancang, yaitu belt conveyor. Belt conveyor itu bisa kita lihat dari gambar di bawah ini. Jika diasumsikan B dan sisi kanannya ini sama, jadi kita harus menentukan kapasitas semen yang mungkin kita akan asumsikan dalam perancangan belt conveyor yang akan kita rancang. Jadi jawabannya kita kan sudah tahu, kita yang dari sebelumnya kan kita sudah tahu, sudah yakinkan bahwa ada dua, yaitu segitiga sama trapesium. Tuh, bisa lihat tuh di gambar di bawah. Dan dengan asumsinya bahwa sisi B dan C itu sama, yaitu sebesar 750 mm, karena ada di dalam soal tersebut. Kemudian B juga diasumsi bahwa sudut derajat dari ini adalah 20 derajat Celcius. Okay, next. Jadi ada dua alternatif, yaitu pertama adalah mencari luas penampang belt conveyor, dan kedua adalah untuk menentukan kapasitas semen baru. Oke. Jadi kita cari dulu luas dari trapesium sama segitiganya. Jadi pertama saya akan mencari luas trapesiumnya dulu, karena B dan C sama, jadi kita akan mencari nilai T-nya dulu, karena kan jadi T sama dengan 750, tingginya sudah kita dapat, jadi kita langsung cari nilai A-nya. A sama dengan C plus 2 kali 750 sin 20 derajat Celcius. Celcius, berarti A-nya ditemukan sebesar 1262 mm. Untuk A1-nya tinggal cari aja sisi, jadi masukin rumus saja. Jadi A1 sama dengan 0,74. Untuk sisi segitiganya, kita asumsi juga kalau T2 ini sama dengan 0,45. Jadi kita masukin luas segitiganya sebesar 0,28. Jadi kita totalkan luas trapesium sama luas segitiganya, sehingga hasilnya tentang 1,62. Karena sudah kita ketemu luas penampangnya, kita dapat menemukan kapasitas semennya. Jadi kita udah diketahui ini bahwa densitas material dari semen itu sebesar 1.440 kg per meter kubik. Jadi seperti slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari materi ini sama dengan luas penampang kalikan densitas dari semen. Kita kalikan, masukkan angkanya jadi sebesar 1.408. Jadi untuk Q-nya kita masukkan sehingga hasilnya jadi 4.230. Berikut di bawah ini adalah daftar pustaka yang saya pakai selama pembuatan materi paparan mengenai belt conveyor. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah!